Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siyadatul mulahizin al-mukarramin. Fayya ayyuhal hadirun al-mahbubun. Waikum tahiyatan islamiyatan. Tahiyatan min ahlil jinan. Tahiyatan min amikotin birabbikum jami'an. Afsus salamu bainakum. Afsus salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari yang indah ini, marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita. Guna apa? Guna mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Dan khususnya nikmat iman dan Islam. Karena apa hadirin? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa ista'azanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Hadirin jumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita hanturkan kepada baginda besar kita, putra padang pasir Arab yang jago memainkan pedang, menjatuhkan lawan, mengampuni orang-orang kafir karena belas kasihannya, yaitu baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk bermain bola karena saya bukan Cristiano Ronaldo, dan bukan untuk bernyanyi karena saya bukannya Syahrini, tetapi tak lain dan tak bukan hanya untuk menyampaikan sedikit siraman rohani yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua, yang saya beri judul Manusia Makhluk yang Paling Sempurna. Hadirin jumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa manusia itu disebut makhluk yang paling sempurna hadirin? Karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan-kelebihan kepada manusia. Kelebihan apa hadirin? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kecerdasan, kelebihan keimanan, kelebihan ketaatan untuk manusia. Agar apa? Agar kelak dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk di dunia. Hadirin jumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Berawal dari surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang berarti apa hadirin? Yang berarti sesungguhnya, nyatanya telah aku ciptakan manusia dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus patuh terhadap perintah Allah. Kita sebagai manusia harus menjauhi larangannya. Tetapi apabila kita sebagai manusia malah tidak mencerminkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan derajat kita sehingga lebih rendah daripada hewan. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat manusia harus banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hadirin? Karena ada suatu ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqal jinna al insanu kana liya'budu. Yang berarti apa hadirin? Yang berarti tidak akan aku ciptakan jin dan manusia sesungguhnya untuk semata-mata hanya untuk menyembahku. Hadirin jumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia di dunia ini jangan hanya numpang hidup doang, jangan hanya mencari materi saja, jangan hanya mencari pekerjaan saja, tetapi kita mempunyai kewajiban di dalam dunia. Yaitu apa kewajiban kita hadirin? Kewajiban kita adalah untuk mengumpulkan amal-amal di dunia. Untuk apa amal-amal tersebut? Amal-amal tersebut kelak akan dapat kita orientasikan untuk menjadi penolong kita di akhirat. Hadirin jumratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai umat manusia, jangan sampai kita memiliki penyakit yang namanya penyakit sindrom ngaku-ngaku. Apa contohnya hadirin?
Contohnya, banyak orang muslim di luar sana yang ngakunya mah muslim, tapi suka mencaci. Yang ngakunya muslim, suka nyindir-nyindir di story. Yang ngakunya muslim, ternyata suka membuli. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak orang yang ngaku-ngakunya muslim, tetapi suka sesama lelaki. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jumratul mukminin, rahimani wa rahimakumullah. Umat muslim makin hari makin tidak terkendali. Umat muslim makin hari makin digerus oleh keadaan. Maka sebab itu, kita sebagai umat muslim harus pintar-pintar mencari teman. Dan banyak umat muslim di luar sana hadirin, yang bajunya saja muslim, tetapi sifatnya munafik. Disuruh sholat gak pernah mau, disuruh zakat juga gak mau, bulan puasa batal melulu, diajak ngaji bilangnya malu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai kita sebagai orang muslim, jangan sampai kita mendapat sifat-sifat tersebut. Hadirin jumratul mukminin, rahimani wa rahimakumullah. Saya pernah mendengar suatu mahfuzat yang berbunyi, aduun akilun khairum min shadiqin jahilun. Sesungguhnya musuh yang pintar itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Karena apa hadirin? Karena musuh yang pintar masih dapat kita lawan, masih dapat kita hancurkan. Tetapi apabila kita mempunyai teman yang bodoh, teman yang sesat, hanya akan dapat menjerumuskan kita terhadap hal-hal yang buruk. Apa contohnya hadirin? Ambil suatu contoh. Terdapat seorang pemuda yang sering beribadah ke masjid. Pemuda itu sering beribadah, sering berzikir, sering sholat di masjid. Tetapi ia mempunyai seorang teman. Seorang temannya ialah penjudi, pemabuk, dan orang yang suka maksiat. Dan sehingga pemuda tersebut ikut-ikutan terhadap temannya yang sering bermaksiat. Hadirin jumratul mukminin, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita sebagai umat Islam harus pintar-pintar dalam mencari teman, harus pintar-pintar dalam bergaul. Karena apa hadirin? Karena sesungguhnya kita sebagai umat muslim akan dapat terjerumus terhadap hal-hal yang baik apabila kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan dapat pula kita sebagai orang muslim terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk karena kita bergaul dengan orang yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Mungkin sekian khotib dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Taman Mini. Jangan lupa membeli kuaci. Sekian khotib dari Raffi. Kurang lebihnya kita sambung lagi.